Oke, bismillah ya. Saya ingin mengawali dari sini tentang ini. Tiba-tiba tadi sore saya lihat ada quotes menarik dari beliau. Mungkin bisa jadi renungan kita sebelum masuk ke perdamaian. Kalimatnya menarik. Science investigate, religion interpret. Science gives man knowledge which is power. Religion gives man wisdom which is control. Science deal mainly with fact. Religion deals mainly with values. The two are not rivals. Nah, ini bahasa Inggris ya, enggak apa-apa. Masa enggak ngerti wong gampang-gampang itu maknanya. Jadi kata Martin Luther ini mungkin ikut nyumbang ide untuk perdebatan sains atau agama. Ini kan kapan-kapan kita bahas ini ya, sains dan agama ini. Karena kadang-kadang sering jadi konflik. Jadi yang agama mungkin memandang sains itu kurang bermakna, sementara yang sains sering memandang agama itu omong kosong saja. Sehingga terus secara tidak sadar sering ada konflik-konflik, tabrakan-tabrakan. Seolah-olah kita harus milih sains apa milih agama. Seolah-olah kalau sudah milih sains itu terus tidak penting lagi agama. Atau kalau sudah agamanya kuat, buat apa sains? Maka kata Martin Luther ini ya, science investigate. Ya memang ilmu sains itu menginvestigasi, meneliti, menelaah. Tapi religion interpret. Agamalah yang menginterpretasi, memberi makna. Sains memberi seseorang pengetahuan. Dan pengetahuan itu power. Kalau kita tidak ngerti ilmunya ya kita lemah dalam hal apa saja. Sementara agama memberi kita kebijaksanaan. Dan kata beliau which is control. Yang ini merupakan kontrolnya. Jadi sains kekuatannya, agama yang memberi kebijaksanaan, mengontrol. Kalau istilah otomotif mungkin sains itu yang ngegas, agama yang ngerem. Nah, sains berhubungan dengan fakta-fakta, agama berhubungan dengan nilai-nilai. Dua-duanya tidak tabrakan, bukan saingan, bukan rival. Itu yang dikatakan oleh Martin Luther ya. Jadi kita ya perlu dua-duanya. Tidak bisa hanya salah satu. Kenapa? Kita hidup ini kan tidak sekedar bicara faktanya bagaimana, tapi juga perlu maknanya apa. Misalnya, apa ya? Teh ini teh loh ya, bukan kopi. Teh ini ya faktanya ya teh sama gula. Nah, terus teh ini kurang elit Pak, masa Pak Faiz minumnya teh kayak gini? Atau teh itu kurang sehat Pak, kalau masa Pak Faiz minumnya teh yang pahit seperti itu dan sebagainya. Ini kan makna dari kita. Faktanya ini sih, tapi kan values, nilai dari kita. Apakah sopan atau tidak minumnya seperti ini, itu kan berhubungan dengan values, berhubungan dengan nilai. Hidup kita tidak berhenti di fakta, kita perlu makna. Di situ agama bermain. Tapi juga tidak sekedar makna, mau memaknai apa kalau faktanya keliru, faktanya tidak jelas. Jadi dua-duanya kita butuhkan. Jadi satu quotes kecil ini mungkin bisa membantu teman-teman kalau ada yang tanya, duluan mana sains atau agama? Mana lebih penting sains atau agama? Ya dua-duanya penting. Apalagi kalau sains itu kemudian luas definisinya, tidak sekedar ilmu-ilmu eksakta, ilmu-ilmu alam, tapi juga ilmu sosial, ilmu humaniora, bahkan ilmu agama. Oke. Nah, keprihatinannya Martin Luther itu di quote yang kedua.
our scientific power has outrun our spiritual power. We have guided missile and misguided man. Hari ini daya ilmiah kita luar biasa, melampaui daya spiritual kita. Kita bisa membuat peluru kendali, tapi kita tidak bisa mengendalikan diri. Mengendalikan peluru kita bisa, mengendalikan misil kita bisa, tapi mengendalikan diri kita sering tidak bisa. Ini mengkritik ya kita selama ini ya banyak sih teknologi-teknologi luar biasa yang itu kan terus blunder, malah menghancurkan kita. Kenapa bisa begitu? Tidak sebanding ternyata perkembangan sains dengan perkembangan jiwa, perkembangan spiritual kita. Terus kita tidak siap. Akhirnya apa? Yo, yang harusnya memudahkan hidup malah jadi problem hidup. Nambah masalah baru. Harusnya dia hadir jadi solusi, tapi dia malah kemudian jadi problem. Nah, ini ketika sains maupun agama porsinya tidak sesuai dengan yang ideal. Oke, baik. Ini pengantar saja kok, tiba-tiba saya tambahi ini tadi sebelum masuk ke sini ya. Karena saya lihat kok quote ini menarik. Ya kalau dikait-kaitkan dengan perdamaian ya ada saja. Karena ya perdamaian hari ini kan ya situasi keras tidak damai atau damai kan banyak berhubungan dengan sains maupun agama kalau hari ini. Baik, bismillah ya kita mulai. Saya akan mengawali untuk mengambil filosofi-filosofi hidup dari Martin Luther ini yang nanti berhubungan dengan perdamaian. Dia ini luar biasa perjuangannya sampai nanti beliau tewas dibunuh. Setelah beliau terbunuh itu terjadi kerusuhan massal di mana-mana, banyak yang tidak terima. Beliau memang meninggalnya belum terlalu tua. Beliau lahir 1929 dan nanti meninggal 1968. Beliau terbunuh 4 April dan lahirnya 15 Januari. Hari lahirnya Martin Luther nanti di Amerika bagian tertentu ada hari libur, Hari Martin Luther King, karena banyak jasa-jasa beliau. Yang terkenal kan pidato-pidato beliau, orasi-orasi beliau, termasuk surat-surat beliau waktu di penjara. Nah, malam hari ini mungkin sumbernya lebih banyak dari pidato-pidato, surat-surat. Jadi nanti ada kutipan-kutipan kecil dari kalimat-kalimat beliau. Jadi malam hari ini isinya bertaburan quotes-quotes. Jadi senang kan teman-teman, nanti yang motongnya kan enak, mbok pilih sesuai kebutuhanmu. Tergantung musuhmu siapa kan ngono, mau nyindir sapa wis ayo mbok ambil quotes sing ndi kan ngono biasa hari ini kan. Jadi wis sak karepmu lah wis pokoke. Kamu cari sendiri versimu yang cocok. Baik. Prinsip hidup, filosofi hidup yang luar biasa dari beliau. Yang pertama menurut saya, beliau pernah berpidato yang judulnya terkenal sekali, yaitu I have a dream. Aku punya mimpi. Beliau melihat situasi masyarakat di sekelilingnya sama sekali tidak ideal. Ada banyak penindasan-penindasan, ketidakadilan-ketidakadilan. Maka terkenal sekali pidato beliau, I have a dream. Aku punya mimpi. Ini menurut saya luar biasa. Mari mengawali hidup ini dengan mimpi-mimpi. Jadi banyak orang yang mimpi saja tidak berani. Kalian bercita-cita besar tidak berani. Kan banyak, meskipun kalian muda masih energik. Saya tidak tahu sekarang cita-citamu apa. Tapi saya tidak yakin yang hadir malam hari ini ada tidak kira-kira yang berani bercita-cita jadi presiden misalnya.
Nggak berani ya, kamu pikiranmu, nggak mungkin Pak, mosok saya presiden kan, pikiranmu. Ada ndak yang misalnya opo lah jadi ketua PBB kah atau jadi opo, kan ndak berani. Paling cita-citamu ya pokoknya lulus nanti dapat kerja, terus nikah Pak, terus punya rumah, terus beli mobil, jalan-jalan sama keluarga. Mungkin itu cita-citamu. Maka disindir oleh Martin Luther, bermimpilah. Masa mimpi saja ndak berani? Wong mimpi itu gratis loh. Kenapa ndak berani? Sebesar mungkin, sehebat mungkin. Ini sudah bolak-balik disampaikan kok, bukan luar biasa. Ketika kalian diminta untuk bermimpi, seperti apapun mimpimu sah, valid. Jangan merasa, apa pantas Pak saya bermimpi ini, pantas. Tapi yang baik-baik ya, jangan mimpi yang negatif-negatif. Nanti disuruh mimpi besar kamu, saya ingin jadi ketua gangster apa ketua, nggak gitu. Jadi yang baik-baik ya, mimpi sing apik-apik. Jadi kata beliau, mari belajar bermimpi besar. Tidak peduli mimpinya apa, ayo belajar pede pada mimpi kita dan berusaha semaksimal mungkin mewujudkan impian itu. Seperti Pak Karno kan, yang ketika memprovokasi anak-anak muda kan, kita disuruh bermimpilah setinggi langit. Kalau ternyata gagal, jatuh ya kamu jatuh di antara bintang-bintang. Kamu ndak usah tanya tinggi mana langit sama bintang. Urusannya beda itu. Pokoknya maksudnya kalau mimpimu tinggi, ya seandainya gagal kan kamu masih tetap ndak rendah. Kalau mimpimu jadi presiden, kamu berjuang ke sana, ya misalnya meleset, ya bisa lah jadi menteri, apa paling ndak jadi bupati kan gitu. Tapi kalau cita-citamu cuma RW, ya kok meleset ya jadi RT ya akhirnya. Jadi maka yang tinggi mimpinya. Jadi oke. Mimpi besar beliau apa? Mimpi kesetaraan tadi kata beliau. Saya bermimpi bahwa keempat anak saya suatu hari nanti akan hidup di sebuah negara di mana mereka tidak akan dinilai dari warna kulit mereka, tetapi dari karakter mereka. Jadi semoga nanti ada situasi nyaman untuk anak-anakku, sehingga mereka tidak dilihat kulitnya, tapi dilihat kualitasnya, karakternya. Jadi tidak dilihat casingnya. Nah, ya mungkin hari ini mimpi itu kita sebut sebagian besar terwujud, meskipun masih ada kadang-kadang fenomena rasisme. Tapi sebagian besar orang sudah tahu bahwa rasisme itu negatif. Itu alhamdulillah kan. Padahal ini mimpi rasanya zaman itu tidak terbayang. Mungkin masih ada mental sisa-sisa era perbudakan. Tapi toh ketika diimpikan, diperjuangkan, akhirnya kan zaman ikut membantu. Sampai hari ini situasinya sudah berubah drastis dibandingkan zaman itu. Maka yang pertama, beranilah bermimpi. Yang kedua, kalau ini ada di semua tokoh perdamaian kemarin ya, pendidikan. Ya belajar. Jadi bermimpi dan mendidik diri. Ayo belajar. Belajar yang bagaimana? Ini saya ambil dari beberapa quotes. Fungsi pendidikan, kata beliau, mengajarkan orang untuk berpikir secara intensif dan berpikir kritis. Tujuannya apa? Cerdas plus karakter. Itulah tujuan pendidikan yang sejati. Tidak hanya pinter, tapi juga bermoral. Pinter saja tanpa moral, ya bisa blunder, bisa kontraproduktif. Inginnya memperbaiki bisa jadi malah tambah rusak.
Kalau tidak pakai moral, itu kan seperti kalau orang menasehati pakai maki-maki. Itu biasanya ya kurang sukses. Yang dimaki-maki mesti mangkel. Meskipun salah dia akan ngeyel. Harus ambil retorika yang baik, dengan moral yang baik. Maka kita perlu orang yang kalau orang Jawa menyebutnya bener dan pener. Secara ilmu, secara kecerdasan dia hebat, secara moral dia mulia, utama. Kalau dalam bahasa Yunani kan orang menyampaikan sesuatu itu perlu logos, perlu etos, perlu pathos. Nah, jadi logos, etos, pathos. Ini tiga-tiganya penting. Tidak cuma logosnya, tidak cuma berhubungan dengan kapasitas kemampuan kritis, tapi juga etos. Kapasitas diri, moralitas, dan juga pathos, rasa. Nah, ini nasihat dari beliau. Jadi, ayo membentuk diri. Saya tidak tahu di sekolah kalian, di kampus kalian itu sisi karakter ini tergarap atau tidak. Kalau tidak terlalu tergarap, ya kalian sendiri bentuk dirimu dari sisi moral. Latihan, melatih 3 aspek ini. Logos, etos, dan pathos. Ini kapan-kapan kita belajar ini. Ini teorinya Aristoteles bagian retorika. Yang kedua, pendidikan yang utuh itu tidak hanya membuat seseorang punya daya konsentrasi, tapi juga tahu hal berharga untuk objek konsentrasi. Jadi, iya, pendidikan yang bagus itu melatih orang pinter bisa berpikir, menganalisis, fokus. Tapi tidak hanya itu. Kalau bisa, ya sekalian dia tahu dan sadar fokus yang baik, berpikir yang baik itu tentang apa. Apa yang harus dipikirkan, ini juga penting. Ya, memang kita perlu metodologi berpikir, tapi metode ini kita gunakan untuk apa? Ya kita harus tahu. Jadi jangan metodenya luar biasa tinggi tapi dipakai untuk menggarap hal-hal yang sepele, hal-hal yang remeh. Misalnya kalian belajar logika, belajar logical fallacy, belajar. Kenapa kamu belajar logical fallacy? Biar saya kalau debat sama pacar saya menang, Pak, misalnya. Tinggu apa? Ilmu dhuwur-dhuwur mau pakai cuma gegeran sama pacar. Cari objek yang lebih berguna, lebih manfaat, lebih maslahat. Ilmu tinggi-tinggi dipakai untuk yang tinggi juga, yang mulia juga. Itu namanya objek konsentrasinya. Jadi kalian pinter ini pakailah untuk hal yang juga tinggi. Jadi itu nasihat yang kedua. Jadi mungkin ini berangkat dari keprihatinan. Banyak orang-orang pinter, mungkin juga banyak anak muda yang potensial. Pikirannya cerdas, luar biasa. Hanya saja dia terdistraksi oleh banyak hal tidak penting. Akhirnya eman-eman ilmunya dipakai hanya untuk hal-hal tidak penting. Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama pendidikan itu karakter, kecerdasan. Yang kedua harus tahu mana yang penting, mana yang tidak penting. Harus ngerti prioritas. Nah, yang ketiga, kalau ini sindiran. Dalam hidup ini memang banyak orang yang malas berpikir. Jarang sekali kita temukan orang yang rela berpikir keras dan solid. Yang ada adalah pencarian untuk mendapatkan jawaban mudah dan solusi setengah matang. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi sebagian orang selain harus berpikir. Jadi banyak orang kalau mikir malas. Gini saja contohnya kalian ya. Misalnya kalian beli latihan soal-soal ujian apalah CPNS apa ujian akhir. Kamu nyari buku yang isinya soal saja apa yang sekaligus ada kunci jawabannya? Ayo. Ya kan, kamu mesti milih sing ono kunci jawabannya kan. Kenapa? Males mikir. Gitu.
Kalau saya sering ngasih petunjuk kalian, di buku ada loh ya, coba dibaca sendiri, apa kamu baca itu? Kan enggak, mesti nunggu saya jelasin kan. Jadi itu sebagian orang begitu, sebagian besar orang ya sebagai nyari jawaban instan saja. Itu yang membuat kalian hari ini gampang termakan hoax, gampang dibohongi, gampang diseret ke kiri ke kanan. Karena kita tidak punya rasa ingin tahu dan semangat untuk mencari jawaban sendiri. Setiap orang lebih senang diwakili orang lain berpikir dia terima matengnya. Ya contoh paling gampang ya ngaji filsafat ini kan. Kalian daripada capek-capek membaca buku tentang Martin Luther King, ngapain dengerin Pak Faiz kira-kira ngono lah isinya. Karena sebagian besar kan begitu akhirnya. Nah maka kayak katanya dulu kita belajar seorang psikolog filosof itu kan, Carl Gustav Jung, ketika dia bilang memang berpikir itu menyakitkan, sulit. Orang kemudian lebih suka menghakimi, ngejudge. Baik, prinsip kedua. Jadi ini nggak boleh ditinggal, belajar. Bermimpi ya, tapi harus belajar. Kalau kalian tidak belajar, tidak akan jadi. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.